putri bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat aksi menggemaskan yang terekam dalam unggahan di media sosial. Lily mengungkapkan keinginannya untuk les balet. Keinginannya ini diungkapkan secara spontan saat berada di dalam mobil bersama Sus Ayu. Walau bicaranya belum lancar, tapi Lily nampak antusias mengungkapkan keinginannya itu. Ia juga sempat merajuk ketika Sus Ayu menyampaikan pesan Mama Gigi agar Lily bersabar sampai cukup umur. Mama Gigi, abang mau balik bisa. Ama mau balik bisa. Sebenarnya nggak dia ngomong. Tapi kata mama nanti kalau Ama harus nunggu 3 tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya kan Ama masih 2, berarti harus nunggu tahun lagi. Mau apa? Tidak pernah balik. Emang Ama bisa? Mau ya. Rupanya selama Lily ingin les balet karena melihat Mbak Nuni sepupunya yang sudah lama belajar balet. Dari Nunila, bocah yang bernama asli Ranaima Malika Raudia Andara itu tahu beberapa gerakan balet dan kerap menunjukkan aksinya di depan banyak orang, salah satunya gerakan split. Balik. Balik? Balik. Wah, wah, lucu banget. Dia bisa. Arsila juga bisa. Wow, Arsila, wih. Meski Lily sudah menunjukkan ketertarikannya dengan balet, nyatanya hingga kini Gigi belum mengabulkan keinginan putri kecilnya itu. Alasannya bukan karena Gigi tak sayang, tapi Lily masih terlalu kecil, belum juga genap 2 tahun untuk paham apa yang benar-benar diinginkan. Gitu, karena dia kan masih bayi banget ya gitu, jadi belum yang gimana-gimana, tapi ya pastilah gitu nanti. Nampaknya alasan Mama Gigi benar saat Sus Ayu kembali menanyakan keinginan Lily les balet, jawabannya sudah berbeda. Balet mau? Mau. Gak mau? Nanti Coba kita cari-cari ya. split gimana split kakinya? Enggak. Enggak. Kenapa? Malu. Ya, namanya anak seumuran Lily, tentu banyak maunya, keinginannya pun selalu berubah, apalagi Lily anak yang aktif. Sebagai ibu, Gigi tahu apa yang terbaik bagi putrinya. Satu-satunya les yang diikuti Lily adalah les renang, karena itu baik buat melatih otot motoriknya. Meski begitu, Lily punya bakat yang sangat menonjol, yaitu bernyanyi. Di mana-mana ia selalu bersenandung, bahkan saat les renang pun ia bernyanyi. Sepertinya bakat Lily ini mengikuti bakat sang kakak Rayanza yang juga suka menyanyi. Waktu ada masih kecil, tak tahu apa itu basket. Coba, tak taunya asik juga. Ini lagu siapa ini? Hah? Ini ciptaan Susri ini? Susri ini yang ngajarin aja. Iya. Hapusnya dulu, hapusnya. Aku ku kan tahu Jatuh cinta memang manis. Tak heran, tingkah menggemaskan Lily membuatnya sangat disayangi oleh seluruh keluarga Sultan Andara, terutama kedua kakaknya Rafathar dan Rayanza. Lama tak muncul di dunia hiburan tanah air tak membuat Syahnaz Sadiqah begitu saja dilupakan publik. Pasca sang suami JJ Govinda dilantik jadi Wakil Bupati Bandung Barat, Syahnaz lebih sering terlihat mendampingi JJ ketimbang aktif bersama teman-teman artisnya. Namun berbeda pada weekend ini, Syahnaz justru sedang asik menemani putrinya Zunaira Alessia berkompetisi ice skating untuk pertama kalinya.
Untuk pertama kalinya, Zunei yang akrab disapa mengikuti kompetisi Indonesia Open Ice Skating. Zunei nampak piawai dengan liukan tubuh mungilnya yang bikin gemas netizen. Lantas benarkah Shana sengaja memasukkan kembaran Zain itu les ice skating agar bisa menyaingi seniornya anak Fitri Tropika Sada dan juga anak Rachel Fena Chava? Hai pemirsa, hari ini aku mau temenin Zunaira, mau pertama kali ikut perform ice skating ya. Zuni tegang nggak? Tegang nggak? Enggak ya? Hebat ya, berani dong. Ya kan? Yang pertama kali ya? Iya. Iya? Seneng nggak? Seneng. Ice skating itu baru 1 bulan lebih. Cuman coachnya nyaranin udah nggak apa-apa ikut aja. Untuk biar berani aja, jadi skillnya nggak usah terlalu diiniin dulu lah. Kalau skill kan mungkin karena masih baru, tapi biar ngelatih keberanian sama mentalnya Zuni aja. Seneng aja ikutin ya, oke? Seneng banget. Jadi selama ini kan beberapa kali tuh dilesin macam-macam, juga nggak ada yang kayak suka gitu dianya. Pas akhirnya yang ice skating ini memang yang minta nih Zuni sendiri karena ngelihat Sada anaknya Tevi Trop. Sebagai orang tua, baik Shanas maupun JJ ingin ajang kompetisi ini menjadikan Zunei lebih percaya diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Terbukti, bocah 6 tahun itu berhasil mendapatkan medali pertamanya. Wah, selamat ya Zunei. Seneng banget sebenarnya, aku udah ngomong sama Zunei pokoknya kalau misalnya nanti takutnya kan lupa ya gerakan apa segala macam, itu tuh nggak apa-apa banget. Zunei udah berani mau masuk ke dalam ring ice skating sendirian aja tuh Momi maksudnya udah seneng banget. Iya, pokoknya kalau misalnya kegiatan anak kayak misalnya perform sekolah, hari-hari pentingnya Zain Zunei perform itu pasti aku maksudnya harus dateng lah. Berbeda dari Zunei yang perdana ikut kompetisi ice skating, Sada Aminah Hanara, anak Fitri Tropika dan Aurora Chava Al-Hakim, putri selebgram Rachel Fenya, tak mau kalah ingin mempertahankan gelar juaranya. Sebagai senior di dunia olahraga es ini, penampilan Sada dan Chava tetap cetar dan mempesona. Boleh, sebelum mulai kita mau kasih lihat dulu OOTD Sada ya. Coba lihat Sada, OOTD-nya coba muter gimana? Senyum dulu dong, senyum. Pose dulu, pose, kiss bye. Kiss bye. Kiss bye-nya mana? Jangan malu-malu. Yang penting memang ya dia cantik aja, bling-bling aja, menyala, penuh payet biar anaknya juga semakin menyala gitu. Tak dipungkiri, aksi Sada dan Chava yang kerap memukau saat beraksi di atas bongkahan es yang dingin membuat Fitrop dan Rachel merasa bangga. Apakah benar Sada dan Chava masih grogi meski kerap ikut ajang kompetisi di Asia? Fokus Kak. Deg-degan. Takut anak jatuh gitu sebenarnya. Jadi aku benar-benar memberanikan diri juga untuk percaya dan bisa ngasih pelajaran untuk Chava supaya bisa lebih confident dan yang pasti menikmati proses belajarnya juga sih gitu. Meski sang putri berlatih keras demi merebut gelar juara di tingkat dunia, namun baik Fitrop maupun Buna, biasa disapa, sadar bahwa anak tak bisa terlalu dipaksa. Yang terpenting bagi mereka, buah hatinya happy dalam menjalani proses belajarnya. Lantas benarkah Chava sedih lantaran harus puas berada di podium ketiga? Pastinya bangga banget sama semua prosesnya Ade. Sebenarnya Ade tuh pengen banget first place, tapi nggak apa-apa. Semoga hasilnya yang sekarang itu bisa membangkitkan Ade jadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat Kakak Sada. Seneng gak Kak? Malu dia. Malu-malu ya, seneng. Happy Kakak? Happy alhamdulillah juara 2 ya, makanya senyumnya agak tertahan. Wardah Tinamawa seolah telah menemukan kehidupan baru. Di tengah prahara bahteranya bersama Insanul Fahmi, justru wanita yang karib disapa Mawa itu mendapatkan berkah serta rezeki yang melimpah. Buktinya usai pulang menjalani ibadah umroh gratis bersama putra sematawayangnya Muhammad Afnan Al-Aqso dan liburan ke Turki, Mawa langsung tancap gas healing ke kota Kembang, Bandung, Jawa Barat bersama sekel anyarnya.
Udara dingin di lokasi wisata serta keindahan alam membuat Mawa menemukan keceriaannya kembali. Jadi ini sebenarnya karena one day ya, jadi nggak terlalu banyak prepare, cuman ya tas ini isiannya baju-baju Afnan, terus ya bantal lah, karena kan kita berangkatnya tadi jam 12 malam, terus nanti kita balik lagi jam 3, jadi nggak terlalu banyak bawa barang-barang apapun, ya udah cuman begini aja. Jadi pemirsa ikutin terus perjalanan kita hari ini, pokoknya kita seru-seruan di sini sama perempuan-perempuan tangguh. Tak hanya dengan sahabat, liburan kali ini juga dimanfaatkan betul oleh Mawa untuk memupuk kebersamaan dengan Afnan. Di momen itu, Mawa juga mengenalkan sekaligus mengeksplor keindahan alam air terjun. Mawa juga mengajak Afnan belanja buah stroberi yang merupakan kegemarannya. Ya, ini stroberinya gede-gede banget nih. Di sini cuacanya nggak terlalu dingin lagi, jadi alhamdulillah nanti kita langsung lanjut ke Curug. Yuk, kita cobain. Kita cobain ya stroberinya. Juga tadi kan dibeli 20.000 ya, ini udah sisa segini, tadi tuh agak banyak. Sosok Mawa sebagai ibu juga mendapat pujian dari warganet lantaran mampu mendidik putranya dengan nilai-nilai agama Islam sekaligus mendidik menjadi penghafal Al-Quran. Berlatar air terjun yang indah, Afnan kecil murojaah Quran Surat Maryam bersama ibunda tercinta. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Curug. Wala ini berdua hiataniyal kitab wa jalani nabi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Wa bamram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron sakiya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya. Usianya 5 tahun. Afnan umur berapa, Nak? Afnan umur berapa, Nak? Ngomong, Nak, bilang situ, Nak. 5 tahun. Iya, udah sekolah belum Afnan? Udah. Udah. Afnan udah sekolah. Jadi dari Afnan masih bayi, masih di dalam perut juga bahkan aku sering dengerin murotal. Ya habibi, habibi ya Muhammad. Di saat Mawa menikmati kehidupan barunya bersama sang buah hati, jagat maya tanah air digemparkan dengan unggahan sebuah video yang diduga Insan tengah asik berada di sebuah klub malam bersama sahabat dan sejumlah wanita. Dengan fakta dan bukti-bukti itulah, wajar saja bila Mawa tidak mau menerima lagi Insanul sebagai pendamping hidupnya. Aku dari kemarin tidak ada speak up sama sekali. Padahal sebenarnya banyak yang harus diutarakan, banyak yang diklarifikasi, tapi menurut aku diam itu adalah emas ya. Tolong dihormati, tolong dihargai untuk semua pihak atas keputusan yang udah aku ambil, keputusan gugat cerai yang udah aku ambil. Lantas benarkah Insan kena mental lantaran Mawa sama sekali tak membuka pintu hati untuk kembali padahal ia telah meninggalkan Inara Rusli? Ditambah, Mawa juga menolak cabut laporannya soal dugaan perzinahan dan perselingkuhan terhadap Insan dan Inara. Maaf, gak usah dibahas soal itu ya. Yang pasti untuk semua pihak, untuk kita berharap bisa menjunjung perdamaian. Nah kan pemirsa, ini tuh ibarat buah yang udah busuk ya. Mau kita simpen kayak apa juga pasti kecium baunya ya kan ya. Ini buktinya aslinya ketahuan juga tuh. Seorang Insan yang katanya tipenya nih ngejar wanita yang soleha. Ternyata suka dugem juga alias dunia gemerlap. Waduh, ajojing mulu. Tapi by the way ini beneran Insan bukan sih? Atau cuma mirip doang kali pemirsa ya? Yang pasti kayaknya Inara makin merosok banget. Udah nggak dipilih, salah pilih juga.
Nah sementara adem banget kalau yang satu ini nih, Mbak Mawa. Aduh enak banget ngelihatnya. Tanggung jawab banget sama anak semata wayangnya ya. Udah diajak umroh, abis itu mereka habis jalan-jalan ke Bandung. Ih lagi dingin-dingin gini, pasti seru banget ya. Yang pasti selalu berusaha bikin anak tuh happy di balik kenyataan pahit hidup mereka. Good job pokoknya. Oke pemirsa, selamat pagi semua, apa kabar? Senang banget Robby Purba kembali. Dan seperti biasa aku akan spill cerita selebriti kita yang paling hot, viral, dan update hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut sekarang ke keluarga Depok. Ada Bu Ayu Ting Ting nih yang lagi kumpul sama keluarga. Seru banget kumpul-kumpulnya. Soalnya komplit plit. Ada Bilkis, ada Syifa, Ayah Ojak, ada Ibu juga. Nah seseru apa kira-kira kumpul keluarga ini? Sesaat lagi ya, tetap di obrolan seputar selebriti. Lagi-lagi, Bilkis Humaira Raza, putri sematawayang Ayu Ting Ting jadi sorotan. Tampil di acara 7 bulanan Syifa Sang Tante, Bilkis yang menggunakan gamis coklat dengan kerudung berwarna senada auto jadi pusat perhatian. Di usianya yang sudah menginjak 12 tahun, Bilkis menuruni kecantikan Ayu. Apalagi baru-baru ini, Bilkis yang biasanya kerap cosplay ala artis Korea, kini tampil mirip karakter Andrea Sachs dalam film Devil Wears Prada yang diperankan Anne Hathaway. Tonton saja penampilan Bilkis tuai pujian dari warganet. Sukses mendidik dan membesarkan Bilkis, nyatanya sebagai anak pertama dan juga seorang kakak, Ayu juga mampu membahagiakan dan mensejahterakan keluarganya. Bagaimana tidak, Ayu rela menggelontorkan uang untuk acara 7 bulanan serta biaya kelahiran calon keponakannya, hingga membuat warganet julid dan membuli Syifa yang dituding numpang hidup dengan sang kakak. Seperti apa antusias Ayu menyambut keponakan baru? Benarkah Ayu akan kembali mendapatkan ponakan laki-laki? Jadi kita hari ini ada 7 bulan Nenek Syifa, alhamdulillah. Alhamdulillah mengambil anak yang ketiga ya dia ya. Ya doain mudah-mudahan sehat, kecil, sampai nanti melahirkan. Semuanya prosesnya semua dilancarkan, dimudahkan, sehat, panjang umur. Pokoknya, jadi raja kesayangan. Orang kan pada bilang gitu kan. Ya, jadi sebisa mungkin apapun itu, kalau aku pribadi ya, selagi aku mampu, selagi aku bisa, kenapa enggak kasih adik yang terbaik sama aku. Tak hanya soal materi, Ayu pun pasang badan saat Syifa mendapat bulian bertubi-tubi dari warganet. Bagi Ayu, sudah sewajarnya sebagai seorang kakak membantu dan membahagiakan adik dan orang tuanya. Seperti apa nasihat Ayu untuk Syifa dalam menghadapi bulian warganet? Iya, sempat emosi karena kan ini ya, maksudnya kayak kemarin giliran gue lagi duka, lu juga lo yang pada doain gitu kan. Kok sekarang giliran udah diganti, udah dikasih, lu hujat lagi gitu kayak gitu kan. Kan kita sebagai kakak kan bilang, lu inget ya, lu tuh udah terjun gitu, maksudnya lu tuh udah ada di ruang lingkup gue gitu, pasti banyak orang yang suka ataupun nggak suka. Diamin aja orang lu mau ngomong apa. Ya biasanya sih nggak pernah ditanggepin karena hamil aja, sensitif gitu. Terus ya kita bilang gitu, ya lu beruntung deh punya empuk kayak gue, yang lain mah pada nggak disayang empuknya, pada hidup sendiri-sendiri. Kita mah kaya bareng, nggak kaya gue doang, punya gue bikin susah, enggak lah. Kita mah semuanya sama-sama. Oh iya juga ya, tadi balas sama dia gitu kan. Ini sih lu nggak punya empuk kayak kakak gua. Meski Ayu begitu sayang dan selalu jor-joran buat keluarga, hingga membuat warganet kasihan dengan Ayu yang dianggap sebagai mesin ATM keluarga. Namun ada kalanya, pelantun lagu G-Boy Mujair ini kesal dan sewot gara-gara Ayah Ojak dan Umi Kalsum orang tuanya, serta Syifa sulit dihubungi saat Ayu telepon. Sebaliknya, Ayu yang awalnya dendam tak ingin angkat telepon jika Syifa atau ibunya menghubungi, justru malah tak enak hati dan malah gercep angkat telepon. Dan lagi-lagi, Syifa kena bully dan dianggap hanya mau uang sang kakak. Gini, kalau kita kan bercerita emang mulut kita begini. Cuma kadang orang nangkepnya kayak serius banget gitu. Kayak waktu itu ibu juga kayak,
bercandaan kita doang gitu, padahal kayak kalau kita diem di rumah nih, emak kita diem seneng banget tuh di rumah canguncang angge nggak kerja, itu kan bercanda. Jadi gini, kalau dia termasuk bukan tipe orang yang megang handphone. Ini handphonenya nggak tahu kemana udah bodo amat. Kalau saya tipe yang nenteng handphone kemana-mana. Gitu. Walaupun kadang saya nggak pernah buka, tapi yang penting handphone ada di samping. Takut ada orang rumah nelfon, ayah ibu sih nggak pernah diangkat gitu. Tapi giliran hati udah dendam nih, udah kesel nih. Awas ya, ada telepon gue loh. Gue lama-lama ini kan bercanda nih kita ngomongin, pasti netizen ngomongnya serius. Gue balas tuh ya, gue nggak angkat. Tapi nggak bisa. Ketika telepon bunyi ada nama keluarga, langsung ya halo assalamualaikum. Suka kesel bener ya kalau telepon nggak diangkat-angkat ayah gitu. Kalau nelpon ibu ke siapapun kadang-kadang langsung ayah WA. Pada kemana sih punya telepon bantingnya tuh HP pada gitu. Suka emang kesel. Penggantiku bisa-bisa aku mati karena cemburu. Aku tium-tium Aku dan kamu selamanya. Di balik acara 7 bulanan Al Alisa Dagise dan Al Ghazali, netizen justru salfok dengan Muhammad Ali, anak kedua dari pernikahan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Dalam acara tersebut, Ali terlihat antusias ikut rebutan uang saweran yang ditebar Al. Iya, silakan. Ayo diambil lagi. Dan silakan juga ada uang saweran nanti dibagikan. Silakan dibagikan aja. Namun yang bikin netizen heboh, Ali justru mendapat uang saweran dari Maya Estianti. Maya terlihat sengaja mengambil uang saweran yang jatuh di dekatnya dan langsung memberikannya untuk Ali. Dan sudah pasti, di antara yang lain, Ali panen uang saweran. Ya, Maya memang bersikap ramah dengan anak-anak dari Mulan dan mantan suaminya, termasuk juga dengan Safea. Ali dapat banyak kali. Nih, Ali nih. Ali berapa? Ali banyak banget. Wah, ini THR. Tak hanya Ali yang jadi sorotan, Al juga memantik perhatian netizen antara sikap gentlenya sebagai calon ayah yang melindungi Alisa istrinya yang takut dengan ayam jago saat akan menuju ke venue acara 7 bulanan. Al bahkan meminta agar ayamnya ditangkap dan digoreng. No, they're really scary. They're like mean. Goreng aja nggak, goreng. Sebagai suami siaga, Al pun sudah mulai belajar bagaimana cara menggendong anak apalagi bayi yang baru lahir. Al seolah ingin memberikan yang terbaik untuk Alisa dan calon anaknya nanti. Lantas benarkah Al dan Alisa sudah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya? Apa harapan Al untuk calon anak pertamanya yang akan segera lahir? Inisialnya S dari Alisa yang ngasih nama. Kalau aku pun sendiri nama tengahnya belum, masih mikir-mikir banget. Doa sih semoga anak ini menjadi anak yang soleha benar. Dan selalu berbakti sama orang tua dan ingat agamanya, ingat taat pada Allah juga, ingat Rasulullah. Yang penting aku ingin dia menjadi anak yang soleha. Gue anak gue nanti matanya hijau kayak bapak gue. Amin. Al pun seolah tak merasa keberatan dengan sikap manja Alisa yang enggan ditinggal oleh Al. Tak hanya itu, Al pun memenuhi keinginan Alisa untuk melahirkan di Indonesia dibandingkan di Paris lantaran ibunda Alisa yang akan datang untuk menemaninya lahiran. Benarkah Alisa menginginkan menjalani persalinan normal? Lantas benarkah Alisa sengaja memilih melahirkan di Indonesia lantaran enggan melewatkan momen pernikahan El Rumi dan Syifa Haju? Sebenarnya gue udah paksa datang sebulan sebelum lahiran biar bantuin di rumah. Pasti udah berat kan tuh kan. Emang Alisa juga kayaknya pingin sih karena mungkin di sini lebih banyak yang bantu dan mamanya Alisa juga bakal kesini ngebantu juga. Sehatlah kau selalu. So good, it's so good. Terkenal cantik, Nantajir, istri dari pengusaha Indra Priawan, Nikita Willy kembali mencuri perhatian publik terutama sejak ia menjalani peran sebagai ibu dari 2 anak.
Kali ini bukan lantaran Nikita dan Winona naik angkot keliling kota Bandung, Jawa Barat, melainkan tingkah random putra sulungnya Isa Sandar Djoko Soetono. Kehadiran Isa kerap menjadi momen penting yang dibagikan Nikita, terutama terkait tumbuh kembang dan proses belajar mandiri sang anak. Celotehan ajaib khas bocah 3 tahun kerap menggelitik netizen. Ya karena ternyata Gen Alpha itu seasgun ya. Benar. Jadi setiap malam tuh aku sama suami sama Isa selalu berusaha buat pillow talk gitu sebelum kita tidur. Dan biasanya keasgunan dia tuh keluar semua tuh pada saat sebelum tidur. Tak dipungkiri, rutinitas yang dilakukan ibu dan anak sebelum tidur menjadi bahan celotehan lucu Isa yang membuat Niki dan Indra tertawa. Lantas, apa saja celotehan balita Gen Alpha itu? Aku sama suami benar-benar menjadi pendengar yang baik dan kita mau meresponnya juga dengan sangat-sangat baik supaya dia tuh berani mengutarakan apapun yang ada di pikirannya. Dan kita seneng banget so far dia tuh berani untuk bicara itu semua. Di tengah kesibukannya sebagai figur publik, Niki dikenal aktif terlibat langsung dalam pengasuhan. Nikita kerap dicintai ibu-ibu karena gaya parentingnya yang modern tanpa jasa pengasuh anak. Benarkah Niki sudah menjadi istri dan ibu sempurna bagi keluarga kecilnya? Aku pun juga nggak ngerti kenapa viral ya gitu. Padahal aku merasa nggak ada hal yang berbeda yang aku lakukan dari ibu-ibu lainnya. Karena saya pun juga belajar dari ibu-ibu lain di sosial media gitu. Jadi aku pun juga terharu mereka bilang kalau mereka belajar dari aku. Iya sih, mungkin tujuan aku sih supaya dia bisa bersosialisasi bersama teman-teman seusianya. Kan itu yang tidak bisa dia dapatkan di rumah ya. Benar-benar ya pemirsa, ini tuh adalah ujian sekaligus tantangan menjadi seorang ibu. Ya bukan cuma ngurus anak dan juga suami, tapi harus bisa menghadapi kerendeman pertanyaan dan kritisnya celotehan anak kita. Itu buktinya tuh, Mama Nikita Willy benar-benar dibikin gelagapan. Dan mikir banget nih gimana cara ngadepin Isa yang rasa keponya, rasa penasarannya, dan celotehnya tuh makin tajam pemirsa. Yang pasti di luar nurul gitu ya. Tapi memang benar harus cerdas jawabnya, biar anak kita semua nggak salah arah. Bener kan ya? Yang pasti keren banget buat Nikita Willy, good job. Dan juga buat Isa, please dong, lanjut aja keponya terus. Lanjut juga kritis ya, biar mamanya makin gelagapan. Selanjutnya pemirsa, Iis Dahlia ngebet banget nih punya mantu. Wah, siapa nih kira-kira? Selengkapnya sesaat lagi ya, tetap di obrolan seputar selebriti. Punya 2 anak yang sudah beranjak dewasa, Salsadila Juwita dan Devano Danendra, Iis Dahlia ngebet punya mantu. Tak heran kalau keberangkatan ibadah umrohnya kali ini bersama sang suami Satrio Dewandono dan anak sulungnya Salsa, Isda begitu ia disapa punya misi khusus. Selain menjalankan ibadah di Tanah Suci, Isda itu juga berniat khusyuk mendoakan anak-anaknya segera menemukan jodoh terbaik dan menikah. Kalau yang sekarang iya lebih kalau kakak Salsa ya, kalau Ade memang belum. Dia aku tanya ke Baila sama kakak Salsa, dia bilang kita mau karir dulu mah. Oke, kak Salsa juga aku tuh kayak mudah-mudahan dia mendapatkan calon suami yang baik, yang bertanggung jawab, karena dia kan umurnya udah waktunya sebenarnya. Kayaknya dia juga mau doa itu deh, makanya pengen tiap tahun ikut. Ya, sangat wajar kalau Isda sangat ingin melihat Salsa menikah. Apalagi tahun ini putrinya itu menginjak usia 28 tahun dan sudah 5 tahun pacaran dengan Abi Abimanyu Alfarizi, kekasihnya. Namun keduanya menjalani hubungan LDRan, antara Abi bekerja di Bangkok, Thailand. Makanya untuk mendapat kepastian hubungan asmaranya, Salsa berniat umroh selama sebulan. Bahkan kalau kakak Salsa sampai pernah ngomong gini, mah kita kapan yuk umroh yang lama, tapi lamanya di Mekah, maksudnya bisa sebulan gitu. Kata gue emang iya lu mau ke aku mah seneng aja kalau sampai dia mau 1 bulan di Mekah gitu. Dia kakak sempet tuh terucap kata gitu, tapi aku pikir kayaknya boleh juga lah direalisasikan. Insya Allah mudah-mudahan mereka berjodoh.
Mama Isda tiba, Mama Isda tiba. Setahun sekali ya pemirsa kita itu lihat itu di sosial media rame ya Mama Isda ya. Tapi kalau kali ini ramenya beda nih. Ya ampun kayaknya udah nggak sabar banget nimang cucu gitu pemirsa. Kayaknya ngarep banget ya anaknya Mama nih cepet nikah. Secara kan Salsa kabarnya udah pacaran sama kekasihnya yaitu Abi. Nyaris 5 tahun loh Sa, udah lama banget loh ini. Dan Devano juga kalau nggak salah udah hampir 4 tahun ya sama Bella Fauri. Aduh, jangan lama-lama. Nanti malah itu loh jagain jodohnya orang ya kan ya. Jadi kapan nikahnya? Pinjem kaca dong. Kapan nikahnya? Saya ngomongin orang, saya sendiri juga harus ngaca nih pemirsa. Tapi yang jelas ya, nikah emang gampang. Yang susah itu adalah berjanji setia sehidup semati dan susah senang bersama dalam pernikahan itu yang real ujiannya. Sabar aja ya. Buat Mama juga doain aja untuk anak-anak yang terbaik ya Mah ya. Biar cepat naik pelaminannya. Amin. Terus saksikan ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi hanya di GTV. Untuk sementara aku Robi Purba pamit undur diri dan have a nice day. Dadah! Mana dirimu